bertemu lagi sama aku, Kumala. Di video kali ini aku mau share ke kalian bagaimana cara menulis novel untuk pemula. Siapa yang senang mau cerita? Apakah itu kamu? Kalau iya, berarti kamu sudah tepat memilih video ini karena aku akan bagikan dasar-dasar menulis novel untuk pemula. Yang harus kamu ketahui adalah tidak ada yang salah atau yang benar dalam menulis novel. Jadi, apa kamu harus pintar menyusun kalimat? Apakah kamu bisa menghasilkan uang dalam menulis novel? Yang harus kamu lakukan adalah menulisnya. Tanpa menuliskannya, kamu berarti tidak akan pernah menyelesaikan tulisanmu, tidak akan pernah menyelesaikan novelmu, dan kamu tidak akan pernah menjadi seorang novelis atau penulis. Dan kali ini aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan untuk menulis novel. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana memulai menulis novel untuk pemula? Nah, jawabannya adalah kamu harus banyak membaca. Kenapa sih harus banyak membaca? Nah, ini penting banget nih, karena dari bahan bacaan kamu bisa menemukan atau mempelajari teknik menulis yang berbeda-beda. Dan dari perbedaan itulah kamu hanya perlu memilih satu teknik saja yang harus kamu pakai dalam tulisanmu. Kenapa kok hanya satu teknik aja yang pelajari, Kak? Jadi sayangku, nggak ada satu teknik yang cocok untuk semua penulis. Masing-masing penulis memiliki teknik yang masing-masing dan beragam banget ya, jadi kamu hanya tinggal pelajari aja dan pilih yang mana yang harus kamu terapkan. Oke, kali ini aku akan mulai bagaimana cara menulis novel untuk pemula. Pertama, sebelum memulai menulis, kamu harus pikirkan tentang tanggung jawab seorang penulis. Coba sekarang bayangkan kira-kira apa yang dilakukan penulis dalam keseharian mereka. Mereka mulai mencari ide untuk membuat cerita, mereka duduk di depan laptop berjam-jam untuk menuliskan cerita, mereka juga melakukan swastunting, terus mereka juga merencanakan untuk mau diterbitkan kemana ini novelku. Nah, jadi semua itu butuh perjuangan, sayang. Menulis buku atau menulis novel itu sebenarnya susah. Coba bayangkan aja dari tahun ke tahun kamu hanya menuliskan novel setiap harinya. Apakah kamu bisa menikmati kegiatan itu? Terus kalau ada yang bilang, ih cerita ini jelek banget, cerita sampah, nggak patut untuk diterbitkan. Tapi tunggu, apakah mereka yang mengatai bahwa novelmu itu jelek, novelmu itu sampah, mereka itu bisa menuliskan novel yang bagus? Jawabannya belum tentu. Benar, menulis itu memang susah, tapi aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu bisa menyelesaikan tulisanmu, kamu bisa menerbitkan novelmu atau mempublikasikan novelmu ke platform setidaknya. Jangan mulai menulis kalau kamu merasa terbebani, atau kalau kamu suka menulis ya mulai aja dulu. Oke, kita kembali lagi ngomong soal teknik. Gimana sih teknik menulis untuk menciptakan karakter yang bagus, ya, penggambaran karakter yang bagus. Terus gimana sih cara membuat dialog yang bagus, atau gimana sih cara membuat deskripsi atau narasi yang bagus. Karena mempelajari teknik itu perlu membaca, jadi kamu perlu membaca buku sebanyak-banyaknya hingga kamu paham dengan semua teknik-teknik menulis. Nah, ini juga penting banget nih, ketika kamu sedang menulis novel genre A, kamu juga perlu banyak membaca novel dengan genre yang serupa dengan novel yang sedang kamu buat. Kemudian kita ngomongin soal riset. Banyak banget penulis yang menghabiskan waktu untuk melakukan riset. Riset itu memang perlu, tapi lebih baik riset itu dilakukan bersamaan dengan ketika kamu mulai menulis. Jadi kenapa sih riset itu kok penting banget? Nah, ini juga nyambung ke tanggung jawab penulis tadi ya. Jadi, penulis itu bertanggung jawab atas karyanya, atas novelnya, atas bukunya. Jadi, bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya riset ini penting banget dan kamu nggak boleh asal-asalan dalam menulis cerita walaupun fiksi ya. Lalu yang ketiga, aku mulai dengan langkah-langkah menulisnya ya. Yang pertama, inspirasi. Mulailah menangkap ide. Jadi ide itu harus ditangkap ya, bukan dicari. Kalau cuma dicari ya mungkin ada, cuman banyak sih ide yang di lingkungan kita, tapi kan kita harus menangkap ide itu. Ide itu nggak datang dengan sendirinya. Nah, yang kedua adalah pikirkan dasarnya. Jadi novelmu ini nanti akan menjadi genre apa? Romance, komedi, terus thriller, atau kriminal. Nah, itu harus kamu pikirkan baik-baik karena dengan genre ini kamu bisa mengeksplor
ceritamu. Yang ketiga, buatlah outline. Perlu kamu ketahui, menulis outline ini penting banget. Kenapa penting? Karena kamu bisa menuliskan setiap adegan-adegan yang ada di pikiranmu untuk naskahmu nanti itu di dalam outline. Terus juga outline ini bermanfaat kalau misalnya kamu lupa, kira-kira aku nulis apa sih, terus kamu buka outline lagi dan kamu jadi inget deh kalau kamu akan menuliskan adegan ini. Jadi menulis outline itu harus utuh ya, dari awal sampai akhir. Atau kamu juga bisa meniru aku kalau bikin outline itu adalah aku bagi di per bab. Jadi bab 1 itu adegannya apa-apa aja, bab 2 itu adegan apa aja, sampai bab yang terakhir juga aku tuliskan adegannya. Lalu yang keempat adalah melakukan swasunting. Apa sih itu swasunting? Swasunting itu adalah self-editing. Jadi kamu melakukan editing sebelum mengirimkannya ke penerbit. Jadi apakah kamu orang yang pede mengirimkan tulisan atau novelmu ke penerbit tanpa melakukan swasunting? Lebih baik jangan ya. Jangan. Kenapa Kak? Tanpa melakukan swasunting, kamu nggak akan pernah tahu apakah novelmu itu ada kesalahan, apakah ada plot hole, apakah ada salah ketik, apakah kalimatnya itu tidak efektif, dan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh penulis pemula. Jadi mulai sekarang lakukan swasunting sebelum kamu mengirimkan novel ke penerbit. Yang kelima, lupakan. Setelah selesai kamu melakukan swasunting dan mengirimkan novelmu atau naskahmu ke penerbit, mulailah lupakan. Biarkan, karena biasanya itu tahap-tahap di penerbit beda-beda ya. Ada yang menunggu sampai 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Dan jadi kamu harus melupakannya dan mulai menangkap ide yang baru dan menulis cerita yang baru juga tentunya. Pasti seneng banget dong kalau naskah novelmu itu di-ACC oleh penerbit. Jadi step-stepnya seperti itu ya, ada 5 poin cara menulis novel untuk pemula. Yang terakhir ini adalah yang paling penting, yaitu kamu harus mulai menulis dengan cerita yang kamu sukai. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu menulis cerita yang tidak kamu sukai, kamu bisa saja menelantarkan naskahmu dan kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikannya atau kamu tidak bisa menjadi seorang penulis. Baiklah, jadi semoga video ini bermanfaat buat kamu yang ingin menjadi penulis. Hai, apakah kamu menikmati kontennya? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga boleh share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga pada tahu. Dan jangan lupa juga untuk tonton video yang ini. Yang ini juga nggak kalah bagus sih, buat semuanya ya.